Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Agustus 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Seorang polisi gadungan di Ambon terancam 4 tahun penjara setelah menipu dan mengambil 16 HP milik warga. Setelah bukti-bukti dan keterangan yang cukup, pelaku FLW yang menyamar sebagai polisi gadungan di Ambon kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Midomanik menyebut FLW dijerat dengan pasal penipuan dan atau penggelapan yang berkelanjutan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lanjut dikatakannya dari hasil pengembangan sementara selain 3 korban AFKS, SL dan JU, ternyata ada 13 orang lain lagi yang menjadi korban. Total korban ada 16 orang dengan estimasi nilai kerugian senilai 50 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya, Satuan Riset Kriminal Polresta Pulau Ambon menangkap seorang pria yang mengaku dan menyamar sebagai anggota polisi lalu lintas. Anggota polisi lalu lintas gadungan itu diketahui berinisial FLW alias A. FLW ditangkap karena beberapa korban melaporkan perbuatannya ke Polresta Pulau Ambon karena menipu. Modusnya dari tersangka ini adalah dia menggunakan masker TNI Polri dan pernah menggunakan helm Polri. Kemudian targetnya adalah remaja yang usia masih dini, dia menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan helm dengan cara memperhentikan atau menyetop, kemudian menanyakan surat-surat. Setelah dari pengendara tidak mempunyai surat, dia meminta korban ini, tersangka meminta korban tuh HP untuk jadi jaminan. Kemudian menerangkan nanti ambilnya di kantor polisi terdekat. Ternyata setelah dari diselidiki korban ini sudah membawa surat-suratnya ke kantor polisi terdekat, ternyata tersangka ini tidak ada. Korban berapa banyak sih? Korbannya pengembangan sekitar 16 orang. Semua remaja Pak ya? Rata-rata semua remaja. Polisi gadungan ditangkap Kasih Humas Polresta Ambon himbau tidak ragu minta surat perintah. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Muyo Utomo minta masyarakat tidak ragu menanyakan surat perintah penilangan hingga kartu anggota kepolisian jika ada kecurigaan terhadap kegiatan razia kendaraan bermotor. Hal itu menyusul aksi polisi lalu lintas gadungan yang meresahkan warga Kota Ambon dalam beberapa pekan terakhir. Diberitakan Satuan Riset Kriminal Polresta Pulau Ambon menangkap seorang pria yang menyamar sebagai anggota polisi lalu lintas. FLW ditangkap setelah sejumlah korban melaporkan perbuatannya ke Polresta Pulau Ambon. Saat beraksi, tersangka menahan korban di jalan dengan beralasan memeriksa surat-surat kendaraan. Apabila korban tidak bisa memperlihatkan SIM dan STNK, maka tersangka langsung mengambil HP milik korban sebagai jaminan. Setelah itu korban langsung diarahkan ke kantor polisi untuk mengambil HP miliknya di sana. Namun saat itu juga pelaku langsung kabur. Jadi terus harus hati-hati. Gambar baik-baik. Oke. Untuk kasus penilangan atau permintaan surat-surat tentang kendaraan, harus melihat polisi yang berpakaian dinas lengkap, khususnya itu anggota lantas. Itu yang punya hak untuk memeriksa kelengkapan. Kalau apabila cuma preman, disarankan minta dia punya KTP, KTA
supaya lebih jelasnya untuk mempertegas bahwa dia anggota. Kalau tidak, nggak usah dihiraukan. Oh, jadi tidak ada untuk ambil HP, tidak ada itu? Tidak. Pak, Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews BPBD Maluku Tengah mencatat dampak banjir negeri Haruku. 28 rumah rusak, 11 diantaranya rusak berat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Tengah mendata 28 rumah warga rusak dampak banjir di negeri Haruku Sabtu 30 Juli 2022. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya rusak berat, 4 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Demikian disampaikan Kepala Sub Bidang Kaji Cepat PPD Maluku Tengah, Umar Sopalatu di ruang kerjanya, Jumat 5 Agustus 2022. Diberitakan akibat luapan 2 sungai di negeri Haruku sebanyak 200 unit rumah dilaporkan terendam banjir, sementara 750 orang memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala Kecamatan Pulau Haruku, Muhammad Hafid Altukonsina mengatakan banjir juga menyeret material berat seperti pohon kayu hingga bebatuan dan menimpa rumah warga hingga menyebabkan 50 rumah warga rusak berat. Namun setelah tim kaji cepat BPBD Maluku Tengah meninjau lokasi dan mendata ulang jumlah kerusakan, tercatat hanya sebanyak 28 unit yang rusak. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah TK hingga talut pantai, ruas jalan, dan talut sungai juga ikut rusak. 11 saja. 11 rusak 11 berat, rusak berat. rusak ringan, Rusak ringan itu 13, sedangkan yang sedang itu 3. 3. Oke. Fasilitas umum, Salah. Pak? 14 rusak ringan. 14 rusak ringan, 3 rusak sedang, Rusak berat. salah. Maaf ya. 11 rusak berat, 4 rusak sedang, 13 rusak ringan. Oke. Fasilitas umum yang rusak. Fasilitas umum itu selain ada satu buah TK yang memang rusak berat, TK itu dia punya dia punya itu air gali semua. TK itu sudah miring, sudah hancur sudah lah. Oke. TK yang fasilitas rusak yang lain tuh jalan. Oke. Itu karena rembesan air dari belakang negeri ditambah dengan jalan rusak, kemudian talut pantai. Talut pantai juga rusak. Selain itu juga talut sungai juga rusak. Talut sungai itu sekitar 75 meter. Kalau talut pantai itu sekitar 100 meter. Masih hujan, harga cabai di Pasar Binaya Masohi bertahan Rp90.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah tak kunjung turun. Per kilo cabai masih dijual seharga Rp90.000. Menurut Ida, pedagang di Pasar Binaya, angka itu bertahan sejak 1 bulan terakhir. Cuaca buruk disebut masih menjadi penyebab cabai mahal. Sementara itu, harga tomat mulai turun harga dari sebelumnya Rp20.000, kini turun menjadi Rp15.000 per kilonya. Meski demikian, harga tersebut masih terbilang mahal sebab di Masohi sendiri untuk harga normalnya berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Dikatakannya penyebab naiknya harga kedua bumbu pelengkap masakan ini disebabkan dampak dari musim hujan yang mengakibatkan gagal panen. Oh, 80. Itu pengambilan. iya pengambilan 1 juta. Oh, jual 90. Kalau cili besar? Jadi pasar 40. orang Jual 45. Ini tomat. Karena ini saya ambil 12 jual 15. 12 jual 15 ya. Ini kenapa cili ini kenapa dia naik? Tahu apa? Banjir Pak. Mati dia. Oh, gitu. Oke. Ini pasukan dari Kobi ya? Nah, ini
beda. Oke. Cili hijau kan sama saja dengan merah. Oh, beda. Selanjutnya, Tribunal Sirjon Sularmanat sebut tak terjadi kelangkaan minyak tanah di Ambon, tapi ada indikasinya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon, Sirjon Sularmanat, pastikan tidak terjadi kelangkaan minyak tanah. Menurutnya, kesulitan minyak tanah yang dihadapi warga Kota Ambon saat ini belum bisa disebut langka, namun ada indikasi mengarah ke situ. Menurutnya, stok minyak tanah itu sebenarnya ada, namun kebutuhan warga Kota Ambon saja yang meningkat. Pasalnya, jumlah penduduk di kota berjuluk Manise ini kian hari terus meningkat. Makanya itu berdampak pada kebutuhan warga yang nantinya juga semakin tinggi. Dipetakan sebelumnya dalam 2 pekan terakhir, bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terpantau langka di wilayah Kota Ambon. Kelangkaan minyak tanah terjadi bahkan mulai dari agen hingga pengecer di toko-toko kelontong. Masyarakat Kota Ambon pun mengeluhkan kelangkaan minyak tanah karena tak dapat memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga. Sebetulnya belum terlalu, mau dibilang kelangkaan kan belum mengarah ya, tapi indikasinya ada, karena kebutuhan masyarakat ini kan cukup meningkat. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita sudah menyurat ke Pertamina untuk meminta ekstra kuota BBM khusus minyak tanah, karena memang kuota kita ini kan diperuntukkan harus lebih dievaluasi lagi ya, khusus untuk Kota Ambon. Artinya bahwa kuota untuk kebutuhan minyak tanah khususnya itu saat ini kita perlu mempertimbangkan dinamika pertambahan penduduk yang semakin meningkat ya. Berita terakhir dari Kabupaten Buru, Tribunas berburu Pertalite, pengendara antri berjam-jam di SPBU Mako. Antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Mako, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru mengular di jalan raya. Pantauan tribunambon.com hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 1 siang hari. Antrian kendaraan roda 2 dan 4 hingga ratusan meter. Para pengendara mengaku sudah antri berjam-jam sejak SPBU mulai melayani penjualan Pertalite Jumat siang. Mereka nekat mengantri hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Salah seorang sopir, Susianto, mengaku telah 2 jam mengantri. Sementara itu, salah seorang petugas SPBU, Mahfud, menyatakan antrian panjang ini sudah sering terjadi. Lanjutnya, stok Pertalite sendiri tidak mencukupi kebutuhan pelanggan. Baik, Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 Agustus 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.